Pada hari ayah, anak perempuan saya, Amalia, memberi saya sepasang kaos kaki seharga Rp200.000. Tersenyum seolah itu harta karun. Di hari yang sama, saya melihat jam tangan Rolex Rp150 juta di tangan ayah mertua Amalia, dibeli dengan uang saya, yang disebutnya sebagai pengeluaran penting. Setelah itu, dia menelepon saya 17 kali, memohon, "Ayah, jangan lakukan ini." Tapi sudah terlambat. Saya sudah berada di jalur tanpa ruang untuk penyesalan. Sebelum kita lanjut, mohon berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana kalian mendengarkan di kolom komentar. Matahari menyelinap melalui jendela ruang tamu, melukis garis-garis emas di sofa usang tempat saya duduk, menunggu Amalia. Anak perempuan saya menjanjikan kejutan hari ayah, dan meski bertahun-tahun penuh kekecewaan diam, secercah harapan muncul dalam diri saya. Jam tua di atas mantel berdetak tanpa henti. Setiap detik mengingatkan waktu yang telah saya curahkan untuknya. 20 tahun sejak kematian ibunya. Setiap pengorbanan terukir di tulang saya. Ruangan berbau samar polesan lemon. Kebiasaan yang saya pertahankan dari mendiang istri saya, meski foto keluarga di rak adalah jangkar sejati di sini. Amalia kecil dengan gigi ompong. Saya tersenyum di sisinya saat wisuda. Kami bersama, selalu kami. Bel pintu berbunyi, hati saya melonjak. Saya membuka pintu dan mendapati Amalia. Rambut coklatnya disisir rapi ke dalam sanggul. Mantel desainernya terlalu mewah untuk pinggiran kota Jakarta kami. Dia memegang kantong hadiah kecil. Kertas tisu di dalamnya kusut seperti renungan terakhir. Suaminya, Lukas, berdiri di belakangnya. Senyumnya sehalus sepatu kulitnya. "Selamat hari ayah, ya," kata Amalia. Suaranya manis tapi ada nada tajam seperti pisau yang dibalut sutra. Dia menyerahkan kantong itu ke tangan saya. Senyumnya kaku seolah berpose untuk foto yang tak diinginkannya. Saya memaksakan senyum. Jari saya menyentuh kertas tisu kasar. "Terima kasih, sayang." Kantong itu terasa ringan, tak berarti. Saya kembali duduk di sofa, merasakan mata mereka tertuju pada saya. Amalia penuh harap, Lukas sedikit geli. Jam berdetak lebih keras. Atau mungkin itu hanya denyut nadi saya. Saya mengeluarkan sepasang kaos kaki biru tua, jenis yang biasa ditemukan di bak diskon seharga Rp200.000. Label harganya masih menempel, menggantung seperti ejekan. Dada saya sesak, tapi wajah saya tetap netral. "Kaos kaki," kata saya, mengangkatnya. "Praktis. Selalu memimpikan ini." Tawa Amalia tinggi, rapuh. "Tepat sekali. Sesuatu yang berguna, bukan? Bukan seperti ayah butuh sesuatu yang mewah." Kuku manikurnya berkilau saat dia menyesuaikan syalnya. Gerakan itu santai tapi disengaja. Pengingat jurang di antara kami. Lukas terkekeh, bersandar di kusen pintu. "Ya, Pak Hasan, Bapak orang sederhana. Tak perlu kemewahan." Nada suaranya penuh sindiran, dan saya merasa ruangan menyusut. Udara menjadi tebal dengan kesombongan mereka bersama. Saya mengangguk, melipat kaos kaki dengan hati-hati yang tak saya rasakan. "Terima kasih, kalian berdua." Suara saya stabil, tapi tangan saya sedikit gemetar, mengkhianati badai di dalam diri saya. Saya melirik foto mendiang istri saya, Siti. Matanya yang lembut memandang dari bingkai. Apakah saya telah gagal padanya? Membesarkan anak perempuan yang memperlakukan saya seperti kewajiban? Pikiran itu menyakitkan, tapi saya menekannya. "Mau tinggal untuk kopi?" tanya saya, sudah tahu jawabannya. "Oh, kami ada rencana," kata Amalia, memeriksa ponselnya. "Makan malam dengan Budi, ayahnya Lukas." Ayah tahu bagaimana dia selalu mengadakan acara. Dia bertukar pandang cepat dengan Lukas. Kilatan sesuatu yang tak bisa saya tempatkan. Rahasia mungkin, atau kemenangan. Perut saya berputar, tapi saya biarkan berlalu. Mereka keluar dalam hitungan menit, meninggalkan rumah lebih sepi dari sebelumnya. Detik jam kini seperti palu di kepala saya. Saya membawa kaos kaki ke dapur, butuh bergerak, melakukan sesuatu. Kantong hadiah tersangkut di sudut meja, kertas tisu robek seperti janji kayu balsa.
Saya letakkan kaus kaki dan meraih cangkir. Tangan saya tak stabil. Kenangan menghantam saya saat itu. Biaya kuliah Amalia, 600 juta rupiah setahun, dibayar dengan menjual impian saya akan kapal, pensiun di atas air. Saya bilang pada diri sendiri itu sepadan, bahwa dia akan membawa cinta keluarga kami ke depan. Cangkir itu terlepas dari tangan saya, pecah di lantai keramik. Saya menatap pecahannya, tajam dan tak bisa diperbaiki. Napas saya tersengal. Apakah semua itu sia-sia? Saya menyapu pecahan itu. Setiap gesekan sapu memicu nyeri di dada saya. Suara Amalia bergema di pikiran saya. Sesuatu yang berguna, bukan? Dan saya bertanya-tanya kapan dia berhenti melihat saya sebagai ayah dan mulai melihat saya sebagai alat untuk tujuannya. Dapur kini berbau kopi, pahit dan membumi. Saya duduk di meja, kaus kaki mengejek saya dari meja. Laptop saya terbuka, kebiasaan dari tahun-tahun memeriksa email kerja. Tapi hari ini saya klik media sosial, butuh pengalihan. Saat itulah saya melihatnya. Foto yang diposting Amalia sejam lalu. Budi, ayah mertua Lukas, tersenyum di meja restoran. Pergelangan tangannya dihiasi Rolex yang berkilau, jenis yang berteriak kekayaan. Keterangannya berbunyi, untuk ayah mertua terbaik, hadiah yang sesuai dengan kelasmu. Darah saya membeku. Saya klik gambar itu, memperbesar. Wajah jam itu berkilau di bawah lampu restoran, tak bisa disalahartikan. Saya ingat panggilan Amalia 2 bulan lalu. Suaranya gemetar. Ayah, saya butuh 150 juta rupiah. Ini penting untuk urusan medis. Saya mengirimkan uang itu hari itu juga, tanpa pertanyaan. Tangan saya gemetar saat menatap layar. Kaus kaki terlupakan, jam terus berdetak, dan sesuatu dalam diri saya patah, bukan dengan keras, tapi diam-diam, seperti kunci yang terkunci. Amalia menelepon saya 17 kali hari itu. Suaranya panik. Ayah, jangan lakukan ini. Tapi dia tak tahu saya sudah di jalur tanpa ruang untuk penyesalan. Dapur kini gelap. Cahaya sore tersedot oleh awan yang berkumpul. Pecahan cangkir tergeletak di tempat sampah. Tapi rasa pahit pengkhianatan tetap ada, lebih tajam dari kopi yang mendingin di cangkir saya. Layar laptop menyala, Rolex milik Budi membakar retina saya. Saya memperbesar lagi, seolah piksel bisa mengungkap kesalahan, penjelasan. Keterangan Amalia mengejek saya. Hadiah yang sesuai dengan kelasmu. Jari saya melayang di atas keyboard, gemetar dengan kemarahan yang tak saya rasakan selama bertahun-tahun. 150 juta rupiah. Uang saya, disebut pengeluaran penting, kini berkilau di pergelangan ayah mertuanya sementara saya memegang kaus kaki 200 ribu rupiah. Saya menutup laptop dengan keras. Suaranya tajam melawan keheningan dapur. Jam di ruang tamu terus berdetak, tanpa henti. Setiap detik mengingatkan tahun-tahun yang saya berikan padanya. Setiap shift larut malam, setiap impian yang ditunda. Saya berdiri, kursi saya menggores keramik, dan meraih jaket saya. Saya butuh udara, ruang untuk berpikir, apa saja untuk meredam kemarahan yang mencakar dada saya. Kaus kaki tetap di meja, label harganya, tuduhan diam. Di luar, pinggiran kota Jakarta terlalu sempurna. Halaman rumput rapi, bunga-bunga mekar, fasad harmoni yang menyembunyikan busuk di bawahnya. Langit berat, menjanjikan hujan, dan udara berbau rumput basah. Saya berjalan menuju taman, langkah saya cepat, seolah bisa melarikan diri dari gambar jam itu. Ponsel saya bergetar di saku. Amalia lagi, panggilan ke-17 hari ini. Saya abaikan, getaran di paha saya seperti gema denyut nadi saya. Ayah, jangan lakukan ini, dia memohon tadi. Tapi apa yang dia pikir akan saya lakukan? Memaafkannya? Berpura-pura tak melihat? Taman sepi. Ayunan bergoyang pelan di tiupan angin. Saya berhenti di bangku kayu tua tempat saya dulu mendorong Amalia di ayunan. Tawanya mengisi udara. Kenangan muncul, tak diundang. Dia berusia 6 tahun, kuncirnya melambai, berjanji akan selalu jadi gadis kecilku.
Saya mempercayainya dulu. Percaya pada ikatan yang kami bangun setelah kematian Siti. Kini janji itu terasa seperti kebohongan. Kosong seperti kantong hadiah yang dia serahkan. Saya duduk. Bangku berderit di bawah saya, dan menatap ayunan kosong. Rolex itu berkilat di pikiran saya. Ejekan yang tak bisa saya lepaskan. Hasan, itu kamu. Suara memecah pikiran saya. Itu Pak Budi, tetangga, jogging lewat dengan anjingnya. Wajahnya yang bulat memerah, ramah seperti biasa. Saya memaksakan senyum, berdiri menemuinya. Tak menyangka lihat kamu di sini, katanya, menahan anjingnya. Kira-kira kamu sedang merayakan dengan Amalia. Perayaan selesai, kata saya. Suara saya lebih datar dari yang saya maksud. Budi memiringkan kepala, penasaran, tapi saya melambaikan tangan. Cuma butuh jalan-jalan. Dia mengangguk, menggaruk telinga anjingnya. Lihat anakmu di pusat kota bulan lalu. Tahu, di toko perhiasan mewah di Senayan. Sepertinya dia memilih sesuatu yang besar. Dia terkekeh, tak sadar akan bom yang baru saja dia jatuhkan. Sepertinya dia punya selera mahal. Ya. Tenggorokan saya terasa sesak. Ya. Saya berhasil berkata. Memang. Taman berputar sedikit. Rantai ayunan kabur. Senayan. Toko perhiasan. Rolex. Budi terus bicara. Sesuatu tentang cuaca. Tapi saya hampir tak mendengarnya. Pikiran saya berpacu. Menyusun potongan. Amalia. Bukan di kantor dokter. Tapi di toko berkilau. Menghabiskan uang saya untuk jam tangan untuk Budi. Pengkhianatan itu tenggelam lebih dalam. Pisau yang memutar di perut saya. Harus pulang sebelum hujan, kata Budi, berlari pergi sambil melambai. Saya berdiri membeku. Tetes hujan pertama membasahi jaket saya. Taman terasa lebih kecil. Ayunan itu peninggalan dari kehidupan yang tak ada lagi. Saya berjalan kembali. Langkah saya lebih berat kini. Kemarahan mengeras jadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terfokus. Amalia berbohong, dan Lukas tertawa, dan saya adalah orang bodoh yang mempercayai mereka. Kembali di dapur, kaos kaki masih ada di sana, kontras menyedihkan dengan kilau Rolex. Saya buka laptop lagi, foto itu masih di layar. Tangan saya kini stabil, gemetar hilang. Saya ketik, toko perhiasan Senayan, di bilah pencarian. Rahang saya kencang. Jam berdetak. Tapi itu bukan hanya waktu yang berlalu. Itu ilusi tentang anak perempuan saya. Saya klik situs web toko. Rencana terbentuk. Tajam dan tak kenal kompromi. Saya perlu tahu apakah jam itu nyata. Apakah pengkhianatan Amalia seberani yang terlihat. Hujan mengetuk jendela. Stabil seperti detak jantung. Dan saya tahu tak ada jalan kembali. Hujan membanting kaca depan mobil saya saat saya parkir di dekat Senayan. Wiper bergerak ritmis, satu-satunya suara di dalam mobil. Tangan saya mencengkeram setir, buku-buku jari memucat, cetakan foto Rolex milik Budi terselip di saku jaket saya. Kejutan kemarin telah mengeras semalaman jadi kebutuhan dingin dan tak kenal lelah untuk tahu. Cakrawala Jakarta menjulang di tengah gerimis. Baja dan kacanya tak peduli pada badai yang membara di dalam diri saya. Saya melangkah keluar. Udara tajam dengan aroma aspal basah dan parfum mahal yang tercium dari butik-butik. Tanda toko perhiasan bersinar di depan. Mercusuar kebenaran atau kutukan. Di dalam, toko itu dunia yang berbeda dari rumah sederhana saya. Lantai marmer yang dipoles. Lampu gantung memancarkan prisma pada etalase kaca. Udara berat dengan kekayaan. Seorang pegawai muda dengan setelan rapi mendekat. Senyumnya terlatih. Selamat datang, Pak. Mencari sesuatu yang istimewa. Suaranya halus, tapi saya tangkap pandangan cepat pada jaket kusut saya, sepatu usang saya. Saya tak termasuk di sini, dan dia tahu itu. Amalia juga tidak, tapi dia telah berjalan di lantai ini, menghabiskan uang saya. Saya butuh informasi, kata saya, mengeluarkan cetakan. Suara saya stabil, meski jantungan saya berdebar. Jam ini, apakah dibeli di sini? Saya membuka kertas itu.
Gambar Rolex mencolok di latar putih. Mata pegawai itu berkilat dengan pengenalan, dan perut saya bergolak. Dia ragu, melirik arah pria di belakang, lebih tua, botak, jelas manajer. Biar saya cek dengan ahli perhiasan kami, katanya, mengambil cetakan dan menghilang di balik tirai bludru. Saya berdiri, keheningan toko menekan saya, hanya dipecah oleh detik samar jam display. Suara itu lagi. Waktu selalu berlalu, selalu mengejek. Saya teringat panggilan Amalia tadi malam. Suaranya nyaring melalui pesan suara. Ayah, tolong bicara dengan saya. Saya tak menjawab. Belum. Manajer muncul, memegang cetakan. Saya Pak Kurniawan, katanya. Nadanya profesional tapi hati-hati. Ini Rolex Daytona. Ya, kami menjual satu seperti itu di Maret. Dia menyerahkan kertas itu kembali. Matanya mempelajari saya. Boleh saya tahu mengapa Bapak bertanya? Tenggorokan saya sesak. Tapi saya menjaga tatapan saya tetap rata. Itu hadiah. Saya perlu konfirmasi dibeli di sini. Dan siapa yang membelinya? Saya geser laporan kartu kredit saya di meja. Tagihan 150 juta rupiah dilingkari merah. Tangan saya tak gemetar, meski di dalam saya hancur. Ini akun saya. Apakah digunakan untuk pembelian itu? Wajah Pak Kurniawan melembut, kilasan pemahaman. Dia mengetuk tablet, lalu mengangguk. Transaksi cocok, dibayar penuh. 15 Maret, seorang wanita muda melakukan pembelian, ditemani seorang pria. Dia bilang itu untuk anggota keluarga. Kata-katanya menghantam seperti pukulan. Masing-masing mengkonfirmasi apa yang saya takuti. Amalia, Lukas, uang saya. Apakah jam itu asli? Tanya saya. Suara saya rendah, hampir seperti geraman. Pak Kurniawan mengangkat alis, tapi menjawab, pasti. Kami tak menangani barang palsu. Barang itu 153 juta rupiah dengan pajak. Dia berhenti, merasakan ketegangan saya. Ada masalah, Pak. Saya memaksakan senyum kaku. Tak ada masalah, cuma perlu tahu. Saya ambil cetakan dan laporan, melipatnya dengan hati-hati, seolah itu bukti dalam persidangan. Lampu toko terasa terlalu terang sekarang, udara terlalu tebal. Saya berterima kasih pada Pak Kurniawan dan melangkah kembali ke hujan. Sepatu saya ciprat di genangan dangkal. Kebenaran adalah milik saya, dan itu lebih buruk dari yang saya bayangkan. Di mobil, saya duduk. Cetakan itu kusut di kepalan tangan saya. Hujan mengaburkan kaca depan, dan saya melihat wajah Amalia di pikiran saya. Bukan wanita yang berbohong, tapi gadis yang menangis saat saya membalut lututnya yang tergores. Kenangan muncul, 2 bulan lalu, suaranya lembut, putus asa. Ini untuk tagihan medis. Yah, saya tak akan minta kalau tak serius. Saya mempercayainya, mengirim uang, merasa seperti ayah yang baik. Kini saya merasa seperti orang bodoh. Saya melirik bayangan saya di kaca spion. Rambut abu-abu, mata lelah, tapi kekerasan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pria yang menatap balik bukan Hasan yang menerima kaos kaki dengan senyum. Dia seseorang yang baru, seseorang yang selesai dimainkan. Ponsel saya di kursi penumpang. Panggilan tak terjawab Amalia menumpuk. 17 kemarin, 3 lagi hari ini. Dia tahu saya telah melihat foto itu. Dia tahu saya sedang bertanya. Jari saya melayang di atas namanya. Layar menyala di mobil yang redup. Hujan menghantam lebih keras. Drum roll untuk konfrontasi yang akan datang. Saya tekan panggil. Rahang saya kencang. Dan menunggu saat berdering. Apapun yang dia katakan selanjutnya, itu tak akan mengubah kebenaran. Jam di pikiran saya berdetak lebih keras. Menghitung menuju sesuatu yang tak terelakkan. Hujan menghantam atap mobil saya. Irama tanpa henti yang sesuai dengan denyut di pelipis saya. Saya parkir di luar rumah. Pinggiran kota Jakarta terselubung dalam kegelapan malam. Ponsel saya menyala di tangan seperti senjata.
Cetakan Rolex milik Budi tergeletak kusut di kursi penumpang. Ujungnya melengkung seperti rahasia bersalah. Jempol saya melayang di atas nama Amalia. Panggilan tak terjawabnya, kini 20, menumpuk seperti tuduhan. Kebenaran yang saya temukan di toko perhiasan membakar dada saya. 150 juta rupiah. Uang saya dihabiskan untuk jam tangan ayah mertuanya sementara saya mendapat kaos kaki. Saya tekan panggil. Rahang saya kencang. Hujan mengaburkan dunia di luar. Saluran terhubung. Dan suara Amalia meledak. Tajam dan tak sabar. Ayah, akhirnya. Kenapa tak menjawab? Nadanya campuran lega dan jengkel. Seolah saya yang berutang padanya. Saya mencengkeram setir. Kulitnya licin di telapak tangan saya, dan menarik napas perlahan. Saya sibuk, kata saya, suara saya rendah, disengaja. Harus memeriksa sesuatu. Seperti Rolex 150 juta rupiah. Kata-kata itu mendarat seperti batu, dan sejenak hanya ada keheningan, hanya deru hujan yang stabil. Saya hampir bisa melihatnya mondar-mandir di ruang tamu rapi. Kuku manikurnya mengetuk ponsel. Apa yang ayah bicarakan? Bentaknya, tapi ada getaran di suaranya, retakan di baju zirahnya. Ayah berlebihan. Benarkah? Saya condong ke depan. Mata saya di kaca depan tempat hujan mengalir seperti air mata yang saya tolak untuk ditumpahkan. Saya ke toko, Amalia, Senayan. Mereka mengkonfirmasi. Kamu pakai kartu saya untuk Budi. Suara saya tetap rata. Tapi setiap kata membawa bobot pengkhianatan. Jam di pikiran saya berdetak, tanpa henti, menghitung detik-detik keraguannya. Dia tertawa, suara rapuh dan dipaksakan. Ya Tuhan, ayah selalu membuat gunung dari hal sepele. Itu hadiah. Oke, Budi banyak membantu kami. Ayah tak akan mengerti. Nada merendahkannya menyakitkan. Tapi kepanikan di bawahnya menarik perhatian saya. Dia sedang berjuang. Hadiah. Ulang saya. Nada saya datar. Dengan uang saya. Kamu bilang itu untuk tagihan medis. Penting, katamu. Tangan saya yang bebas mengepal. Kuku menggigit telapak tangan saya. Apalagi yang kamu bohongi? Ini bukan urusan ayah. Balasnya cepat, suaranya nyaring. Sekarang ayah tak bisa kendalikan apa yang saya lakukan. Saya bukan anak kecil lagi. Yah. Kata, yah, adalah ejekan. Dilempar seperti anak panah. Saya ingat dia di usia 16, memohon gaun desainer, berjanji akan membuat saya bangga. Saya mempercayainya dulu. Tidak sekarang. Kalau begitu, bertindaklah seperti orang dewasa. Kata saya, suara saya dingin. Jelaskan. Hujan semakin intens. Tirai yang menutup saya dalam momen ini, perhitungan ini. Napas Amalia terdengar, cepat dan tak rata, dan saya tahu dia terpojok. Ayah begitu picik, bentaknya. Saya tak punya waktu untuk ini. Saluran mati, keheningan lebih keras dari badai. Saya menatap ponsel, kata-katanya bergema. Picik, berlebihan. Bukan urusanmu. Dada saya sakit. Tapi itu bukan hanya rasa sakit lagi. Itu tekad, keras dan tak kenal kompromi. Saya keluar dari mobil. Hujan membasahi jaket dan rambut saya. Dingin itu mengejutkan kulit saya, tapi menjernihkan pikiran saya. Saya buka aplikasi catatan di ponsel, jari saya basah, dan mengetik kata-katanya, masing-masing batu bata dalam kasus yang saya bangun. Bukan urusanmu, picik. Jalan sepi, rumah-rumah bersinar dengan kehangatan. Saya tak lagi merasa. Amalia pikir dia bisa mengabaikan saya, tapi dia salah perhitungan. Saya bukan orang yang mudah ditindas seperti yang dia asumsikan. Saya bersandar di mobil, hujan menggenang di kaki saya, dan mengingat suara Siti, lembut tapi tegas. Jangan biarkan siapapun menginjakmu, Hasan. Saya gagal pada janji itu terlalu lama, tapi tidak lagi. Ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Pak Hasan,
Saya Lestari, pengacara. Dengar Bapak mungkin butuh bantuan. Temui saya besok, jam 9, Jalan Sudirman 200. Saya menatap pesan itu, hujan mengaburkan layar. Pengacara, orang asing, menawarkan tali penyelamat. Jempol saya melayang di atas balasan. Jam di pikiran saya berdetak menuju sesuatu yang baru. Matahari pagi menyelinap melalui tirai kantor Lestari, melempar garis-garis di meja yang penuh kertas dan cangkir kopi. Udara berbau espresso basi dan buku tua, kontras berantakan dengan gedung tinggi Jakarta di luar. Saya duduk di depan Lestari, laporan bank saya terbuka di depan. Seperti peta kesalahan saya. Bobot panggilan tadi malam dengan Amalia masih ada. Racunnya, ayah begitu picik, masih menyengat. Tapi di kantor yang kacau ini, saya merasa secercah sesuatu yang baru. Kemungkinan. Jam di dinding berdetak, tangannya lambat tapi stabil. Pengingat bahwa waktu belum selesai dengan saya. Lestari bersandar di kursinya, blazer abu-abunya sedikit kusut. Matanya tajam meski garis tawa membingkainya. Jadi, katanya, mengetuk pena di mejanya. Anak perempuan Bapak punya selera untuk Rolex dan bakat untuk berbohong. Itu ringkasannya. Saya mengangguk, memaksakan senyum kaku. Kurang lebih, kata saya, jari saya menyentuh tepi laporan. Tagihan 150 juta rupiah menatap saya, luka dalam tinta hitam. Dia pakai kartu saya, berbohong soal itu, dan kaos kaki itu. Saya terhenti, kenangan senyum sombong Amalia memutar perut saya. Lestari mendengus. Kaos kaki untuk hari ayah. Anak itu punya nyali. Dia condong ke depan, memindai dokumen. Tapi nyali tak bayar jam tangan. Mari bicara opsi. Bapak ingin lindungi apa yang milik Bapak, bukan? Pertanyaannya belak-belakan, tapi nadanya punya kehangatan yang membuat saya percaya padanya. Atau setidaknya ingin percaya. Saya bergeser di kursi. Kursi itu berderit. Saya ingin, tapi tak tahu dari mana mulai. Dia anak saya. Kata-kata itu terasa berat. Pengakuan kelemahan saya. Saya habiskan 20 tahun membangun hidup untuk Amalia. Setelah Siti meninggal, setiap pilihan untuknya. Tak ada perjalanan ke Eropa, tak ada hobi, hanya kuliahnya, pernikahannya, masa depannya. Dan kini ini, ekspresi Lestari melembut, tapi suaranya tetap tegas. Bapak bukan orang tua pertama yang dia sakiti, dan tak akan jadi yang terakhir kecuali Bapak bertindak. Dia menggeser kontrak ke arah saya. Saya bisa bantu. Mulai dengan membekukan aksesnya ke akun Bapak. Lalu kita gali. Lihat apa lagi yang dia lakukan. Kepercayaan dirinya menular. Tali penyelamat yang tak saya harapkan. Saya ambil kontrak itu. Kertasnya dingin di jari saya. Kenangan muncul. Amalia menikah. Senyumnya bersinar saat saya serahkan cek untuk tempat pernikahan. Impian saya untuk libur di Bali memudar bersamanya. Saya bilang pada diri sendiri itu sepadan, bahwa dia akan membawa cinta keluarga kami. Kini saya lihat hanya tangannya di kartu saya, kebohongannya menumpuk. Saya tanda tangani kontrak, pena saya stabil, sumpah diam pada diri sendiri. Lestari mengangguk, menumpuk kertas. Bagus. Kita mulai dengan bank Bapak. Saya butuh detail. Setiap transaksi yang dia sentuh. Dia berhenti, matanya bertemu dengan saya. Bapak yakin soal ini? Ini bukan hanya uang, ini keluarga. Saya berdiri, berjalan ke jendela. Jakarta terbentang di bawah, denyutnya tanpa henti. Saya sudah beri dia segalanya. Kata saya, suara saya rendah. Waktu saya mengambil sesuatu kembali. Kata-kata itu terasa asing, tapi benar. Jam berdetak di belakang saya. Iramanya panggilan untuk bertindak, bukan menyesal. Kami bicara detail. Akun, lini masa, langkah hukum. Humor Lestari memecah ketegangan. Candaannya tentang mengajari Amalia nilai sepeser menarik tawa kecil dari saya. Saya tinggalkan kantornya lebih ringan.
Matahari hangat di wajah saya saat melangkah ke Jalan Sudirman. Untuk pertama kali dalam beberapa hari, saya merasa bergerak maju, bukan hanya bereaksi. Di mobil, saya cek ponsel, kebiasaan lebih dari kebutuhan. Peringatan ban muncul. Transaksi baru, 37,5 juta rupiah, dicoba di kartu saya. Nama Amalia terkait dengannya. Percobaan lain yang berani. Rahang saya mengencang, tapi saya tak terkejut. Jam di pikiran saya berdetak lebih keras, mendesak saya terus. Apapun yang dia beli, dia akan segera tahu bahwa kemurahan hati saya punya batas. Lantai marmer bank berkilau di bawah lampu neon. Dinginnya meresap melalui sepatu saya saat berdiri di meja. Udara berdengung dengan drone rendah AC. Kontras tajam dengan kehangatan sore Mei di luar. Di tangan saya, formulir untuk memblokir akses Amalia ke kartu kredit saya. Garis-garisnya tegas dan final. Pena saya melayang. Bobot 20 tahun. Tawanya, air matanya, pengorbanan saya, menekan keputusan ini. Tapi kilau Rolex, ejekannya, ayah begitu picik, menenggelamkan semuanya. Saya tanda tangani. Goresan tinta adalah tindakan pemberontakan kecil. Jam di pikiran saya berdetak stabil, mendesak saya maju. Manajer, pria kurus dengan kacamata berbingkai kawat, meninjau formulir. Ini akan berlaku segera, katanya, suaranya singkat, profesional. Pengguna sekunder kartu, Amalia Santoso, akan diberitahu. Dia melirik saya seolah mengharapkan keraguan. Saya mengangguk, wajah saya kosong, tapi denyut nadi saya berpacu. Pemberitahuan. Dia akan segera tahu. Terima kasih, kata saya, menggeser formulir kembali. Tangan saya stabil, tapi di dalam, kemenangan bercampur dengan sakit yang pelan. Memblokir kartunya bukan hanya soal uang. Ini soal merebut kembali martabat yang dia injak. Saya tinggalkan bank, pintu kaca mendesis tertutup di belakang saya, dan melangkah ke silaunya pinggiran kota Jakarta. Matahari memantul dari mobil-mobil parkir. Saya menyetir ke kafe terdekat untuk bertemu Lestari. Tempat itu ramai dengan obrolan makan siang. Aroma kopi segar membumi saat saya meluncur ke bilik di depan Lestari. Dia sudah ada di sana. Laptopnya terbuka. Skone setengah dimakan di piring. Jadi, tanyanya, mengangkat alis. Sudah cabut colokannya. Ditandatangani dan selesai, kata saya, senyum samar menarik bibir saya. Dia terputus. Kata-kata itu terasa enak, kokoh, seperti pintu yang terkunci. Lestari tersenyum, bersandar. Pasti dia akan lebih menyukai itu daripada kaos kaki yang Bapak dapat. Humor senyata tajam, tapi matanya menunjukkan respek diam. Anak perempuan Bapak akan belajar apa arti hadiah praktis. Dia mengetuk laptopnya. Saya tarik catatan. Mungkin temukan lagi belanja mewahnya. Bapak siap untuk apa yang kita temukan? Saya mengangguk, menyeruput kopi. Kepahitannya sesuai dengan suasana hati saya. Saya perlu tahu segalanya. Kenangan berkilat, pernikahan Amalia. Tangannya di lengan saya saat saya beri akses ke kartu saya. Bilang itu akan bantu dia mulai kuat. Saya percaya padanya. Pikir itu cinta. Kini saya lihat hanya keserakahannya. Jam kafe tergantung di dinding. Tangannya membeku di pukul 11.43. Saksi diam perubahan saya. Waktu tak lagi berlalu. Saya menghentikannya, mengambil kendali. Lestari garis besar langkah berikutnya. Lacak pengeluaran Amalia, bangun kasus. Kepercayaan dirinya menenangkan saya. Aliansi kami jembatan dari pria yang dulu ke yang sedang saya jadi. Bapak lakukan ini untuk diri sendiri, Hasan, katanya, suaranya lebih lembut sekarang. Bukan hanya untuk menghukumnya. Ingat itu. Saya bertemu tatapannya, melihat bukan hanya pengacara, tapi teman, seseorang yang lihat nilai saya saat saya lupa. Ponsel saya bergetar, memecah momen. Nama Amalia muncul di layar. Panggilannya mendesak, marah. Saya biarkan berdering. Suaranya tenggelam oleh dengung kafe. Saat berhenti, pesan suara muncul.
Suaranya mengalir saat saya tekan putar. Ayah, apa-apaan ini? Kartu saya ditolak. Perbaiki sekarang. Kemarahannya mentah, tak tersaring. Retakan di fasadnya yang dipoles. Saya letakkan ponsel. Cangkir kopi saya hangat di tangan. Lestari mengangkat alis, tapi saya hanya tersenyum, tipis dan teguh. Jam di pikiran saya terus berdetak, menghitung langkah berikutnya dan langkah saya. Ruang tamu redup. Senja akhir Mei merembes melalui tirai, melempar bayang-bayang panjang di karpet pudar. Saya duduk di sofa, tempat yang sama di mana saya membuka kaos kaki Amalia beberapa hari lalu. Kenangan itu kini noda pahit. Ponsel saya tergeletak di meja kopi. Layarnya berkilat dengan namanya. 17 panggilan dalam 1 jam terakhir. Masing-masing tusukan pada tekad saya. Jam tua di mantel berhenti bertahun-tahun lalu. Menatap diam, tangannya yang membeku cerminan keputusan saya untuk hentikan manipulasi Amalia. Foto keluarga berjejer di rak. Amalia di usia 5, kuncirnya melambai. Di usia 16, topi wisudanya miring. Momen-momen itu terasa seperti kehidupan lain. Saat saya bukan musuh. Ponsel bergetar lagi, keras kepala, namanya berdenyut seperti peringatan. Saya biarkan berdering. Jari saya menelusuri tepi bingkai foto. Siti dan Amalia tertawa di taman. Getaran berhenti, lalu mulai lagi. Pesan suara kali ini. Saya tekan putar, mempersiapkan diri. Suara Amalia meledak, nyaring dan tajam. Ayah, apa-apaan? Kartu saya ditolak. Perbaiki atau saya bersumpah kita selesai. Kata-katanya pisau, mengiris keheningan. Selesai. Seolah saya yang berbohong, yang menghabiskan 150 juta rupiah untuk Rolex untuk Budi sambil menyerahkan kaos kaki 200.000 rupiah. Saya berdiri, butuh bergerak, dan berjalan ke dapur. Udara berbau samar polesan lemon. Kebiasaan yang saya pertahankan untuk Siti. Tangan saya gemetar saat mengisi ketel, tapi pikiran saya stabil, dikeraskan oleh pengkhianatan Amalia. Panggilan lain datang, dan kali ini saya jawab, suara saya dingin. Amalia, berhenti menelepon. Berhenti menelepon, bentaknya. Nadanya campuran tak percaya dan kemarahan. Ayah putuskan saya. Yah, bagaimana saya bisa hidup? Ayah egois. Tuduhannya mendarat seperti tamparan, tapi saya tak bergeming. Egois. Ulang saya, suara saya rendah, terkontrol. Setelah bertahun-tahun beri kuliah, pernikahan, kebohonganmu. Egois. Kamu pakai uang saya untuk jam untuk Budi. Berbohong soal tagihan medis. Jelaskan itu. Ketel mendesis. Uap melingkar seperti kemarahan saya. Keheningan membentang di ujungnya. Hanya dipecah oleh napasnya yang tajam. Bukan seperti yang ayah pikir, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut, manipulatif. Budi penting bagi kami. Ayah tak akan mengerti. Perbaiki kartu itu. Tolong. Kata, tolong, itu terhitung. Permohonan anak kecil dari wanita yang telah melampauinya. Tidak, kata saya, kata itu final. Kamu buat pilihanmu. Jalani. Saya akhiri panggilan. Jantungan saya berdebar. Tapi tekad saya utuh. Ponsel bergetar lagi. Pesan suara lain. Ayah akan menyesal. Desisnya. Lukas tak akan biarkan ini begitu saja. Lukas, suami penutupnya, selalu di bayangannya, kini ancaman. Apa yang mereka rencanakan? Saya letakkan ponsel. Layar gelap kini, dan saya sentuh jam yang berhenti. Kuningannya dingin di bawah jari saya. Kenangan muncul. Amalia di usia 10 berlari ke saya setelah bertengkar dengan teman. Air matanya membasahi kemeja saya. Saya tempat amannya dulu. Kini saya hambatannya. Ketel bersiul. Nyaring seperti suara Amalia, dan saya tuang teh. Uap mengaburkan pandangan saya ke fotonya. Dia bukan gadis itu lagi. Dan saya bukan ayah yang akan memaafkan tanpa henti. Ponsel saya menyala lagi.
Bukan Amalia kali ini, tapi pesan dari Lestari. Kantor polisi besok, jam 8. Amalia dan Lukas ajukan pengaduan. Saya mendukung Bapak. Perut saya mual. Pengaduan. Ruangan terasa lebih kecil. Bayang-bayang lebih dalam. Keheningan jam mengejek saya. Tapi saya meluruskan tubuh. Teh saya tak tersentuh. Apapun yang Amalia lemparkan ke saya akan hadapi. Pertarungan baru dimulai. Kantor polisi berbau kopi gosong dan tinta. Lampu neonnya berdengung seperti serangga terperangkap. Saya duduk di kantor sempit. Kursi keras di punggung saya. Folder manila terbuka di meja di depan saya. Pak Darmawan, pria kekar dengan alis skeptis, membalik pengaduan Amalia. Matanya melirik saya seolah saya penjahat. Lestari duduk di sisi saya. Blazernya tajam, kehadirannya perisai. Di luar, pagi Jakarta kelabu. Awan menekan rendah, mencerminkan bobot di dada saya. Amalia dan Lukas telah membalas. Menuduh saya melakukan penyalahgunaan finansial karena memutus akses mereka ke uang saya. Keberanian itu membakar. Tapi tatapan stabil Lestari membuat saya membumi. Pak Darmawan berdeham. Suaranya kasar. Pak Hasan, anak perempuan dan menantu Bapak klaim Bapak batasi akses mereka ke dana keluarga, menyebabkan kesulitan. Mau jelaskan? Nadanya menyarankan saya sudah bersalah. Dan tangan saya mengencang di pena yang saya pegang. Tepi plastiknya menggigit telapak tangan saya. Dana keluarga, kata saya, suara saya rata tapi tajam. Itu uang saya. Mereka habiskan 150 juta rupiah untuk jam tangan untuk orang lain. Saya blokir akses mereka untuk hentikan pencurian. Kata, pencurian, menggantung di udara, berat, benar. Pak Darmawan mengangkat alis, mencoret catatan. Lestari condong ke depan. Suaranya jernih, memerintah. Pak, klien saya punya hak penuh untuk lindungi asetnya. Anak perempuan Bapak, Amalia, salah nyatakan pengeluaran, pakai kartu Bapak untuk pembelian tak sah. Kami punya laporan bank, kwitansi, dan konfirmasi dari toko perhiasan. Dia menggeser folder di meja, gerakannya presisi. Ini bukan penyalahgunaan. Ini pertahanan diri. Pak Darmawan memindai dokumen. Alisnya makin dalam. Ini bilang pembelian untuk Rolex. Bapak bilang dia berbohong soal tujuannya. Skeptisismenya bergeser. Kini tertuju pada cerita Amalia. Dan saya merasa secercah harapan. Tepat, kata saya, bertemu tatapannya. Dia bilang itu untuk tagihan medis. Bukan. Kenangan berkilat. Lukas di rumah saya bertahun lalu. Berjanji akan jaga Amalia. Senyumnya terlalu licin. Kini dia ikut tanda tangani pengaduan ini. Namanya di samping Amalia, penutup yang bersembunyi di balik racunnya. Tangan Lestari menyentuh lengan saya. Sinyal halus untuk tetap tenang. Pak, lanjutnya, pengaduan ini balasan. Pak Hasan bertindak dalam haknya. Jika ada, kami pertimbangkan tuduhan penipuan. Nadanya baja, dan Pak Darmawan bersandar, menilai ulang. Kami akan tinjau ini, katanya, menutup folder. Tapi saya butuh pernyataan dari kedua pihak. Dia berdiri, menandakan akhir, dan saya merasa ruangan membesar, tekanan sedikit mereda. Lestari kumpulkan kertasnya, kepercayaan dirinya tak goyah. Di mobilnya, udara lebih hangat, aroma kulit dan permen mint, kelegaan dari kebuntuan kantor polisi. Lestari menyalakan mesin, jam tangan modernnya berkilat, kontras dengan jam tua saya yang berhenti, tanda jalur baru yang saya tempuh. Mereka putus asa, katanya, melirik saya. Mengajukan pengaduan. Itu langkah lemah. Kami sudah pojokkan mereka. Saya mengangguk, menatap kota yang mendung. Nama Lukas di pengaduan itu. Tak kira dia akan maju. Suara saya pelan, tapi pengkhianatan itu menyengat. Dia selalu bayangan Amalia. Puas biarkan dia merencana. Kini dia dalam pertarungan. Dia takut, kata Lestari, senyum kecil menarik bibirnya. Keduanya takut.
Tapi kita belum selesai. Pernah pikir soal surat wasiat? Hasan, mungkin saatnya tulis ulang beberapa hal. Kata-katanya mendarat lembut, tapi membawa bobot, benih rencana. Saya keluarkan buku catatan. Halamannya sudah penuh dengan kebohongan Amalia, dan mencatat wasiat. Pena terasa berat. Setiap goresan langkah menuju sesuatu yang final. Kota berlalu buram, dan saya bertanya-tanya seberapa jauh Amalia akan pergi untuk pertahankan cengkeramannya pada saya. Jam tangan Lestari berdetak samar. Pengingat bahwa waktu milik saya untuk direbut kembali. Kantor notaris adalah oase tenang di tengah hiruk-pikuk Jakarta tengah hari. Udaranya kental dengan aroma kertas tua dan kayu yang dipoles. Saya duduk di meja kayu jati berat, tumpukan dokumen di depan saya, setiap halaman batu bata di dinding yang saya bangun melawan keserakahan Amalia. Lestari berdiri di dekatnya, memeriksa klausul dengan mata terlatih. Kehadirannya menenangkan saya. Matahari musim semi menyelinap melalui jendela tinggi, menghangatkan ruangan, tapi tangan saya dingin saat mencengkeram pena. Menulis ulang wasiat, memotong Amalia, adalah pisau di hati saya, tapi juga kunci kebebasan saya. Jam di pikiran saya berdetak, tak lagi mengejek tapi mendesak saya maju. Notaris, wanita berbicara lembut dengan rambut perak, menyesuaikan kacamatanya. Pak Hasan, wasiat baru ini menunjukkan harta Bapak keperwalian dengan Bu Lestari sebagai eksekutor. Benar. Suaranya lembut, tapi pertanyaan itu membawa bobot finalitas. Saya mengangguk, tenggorokan saya sesak. Benar, kata saya. Suara saya stabil meski ada nyeri. Tak ada penerima manfaat langsung. Kata-kata itu terasa seperti pengkhianatan pada janji yang saya buat pada Siti, pada Amalia, mengamankan masa depannya, menjaga keluarga kami utuh. Tapi Amalia telah menghancurkan itu. Kebohongan Rp150 jutanya, retakan yang tak bisa saya perbaiki. Lestari menangkap mata saya. Senyumnya kecil tapi menguatkan. Bapak lakukan hal yang benar, Hasan. Ini putuskan impian mereka atas uang Bapak. Putus bersih. Nadanya ringan, tapi kata-katanya membumi. Lagi pula, saya eksekutor yang sangat baik. Tambahnya, mengedipkan mata, dan saya terkekeh. Ketegangan mereda sesaat. Saya tanda tangani halaman pertama. Goresan pena keras di ruangan sepi. Kenangan muncul, menyusun wasiat asli setelah kematian Siti. Amalia, baru 12. Masa depannya satu-satunya fokus saya. Saya begadang malam, rencanakan beri dia segalanya. Keamanan, cinta, warisan. Kini saya hapus namanya. Setiap tanda tangan adalah pemutusan. Notaris mencap halaman, gerakannya presisi, dan saya merasa kelegaan aneh, seperti melepaskan beban yang terlalu lama saya pikul. Semua selesai, kata notaris, menggeser dokumen ke folder. Salinan akan diajukan akhir hari ini. Saya berterima kasih. Suara saya jauh, dan ikuti Lestari keluar ke udara musim semi. Kota berdengung, hidup, dan saya merasa secercah energi itu dalam diri saya. Kami berjalan ke taman terdekat, rumput hijau cerah, tawa anak-anak terdengar dari taman bermain. Saya duduk di bangku, Lestari di sisi saya, keheningannya nyaman. Seekor burung terbang di dekatnya, sayapnya memotong langit, dan saya lihat itu sebagai tanda. Kebebasan, diperjuangkan tapi milik saya. Ini ubah segalanya, kata saya, suara saya rendah. Dia benar-benar pergi sekarang. Lestari mengangguk, matanya pada anak-anak yang bermain. Bukan pergi, Hasan. Hanya bukan beban Bapak lagi. Bapak ambil kembali hidup Bapak. Kata-katanya lembut, tapi membawa kekuatan yang saya butuhkan. Saya pikirkan pesan suara Amalia, ancamannya, dan tak merasa menyesal, hanya tekad. Ada lagi yang bisa kita lakukan, kata Lestari, nadanya bergeser, misterius. Budi, misalnya, saya punya ide, tapi kita harus hati-hati. Dia tak jelaskan, dan saya tak desak. Percaya pada instingnya. Menara jam taman berdentang tengah hari, suaranya jernih. Pengingat waktu bergerak maju,
bukan mundur. Ponsel saya bergetar, memecah momen. Nama Budi muncul di layar. Panggilan, bukan pesan. "Hasan, kita perlu bicara," katanya melalui pesan suara, kasar tapi mendesak. "Temui saya di kantor besok, jam 10. Saya menatap ponsel. Penerbangan burung kini titik jauh. Apa yang diinginkan ayah mertua Amalia? Jam di pikiran saya berdetak lebih keras, menghitung menuju jawaban yang saya tak yakin siap untuknya. Matahari terbenam melukis cakrawala Jakarta dengan warna ember dan mawar. Cahayanya nyaris tak melembutkan keanggunan dingin rumah besar Budi. Saya melangkah melalui pintu kayu jati berat, serambi marmer berkilau di bawah lampu gantung. Setiap prisma melempar pantulan tajam seperti kebenaran yang saya bawa. Catatan Lestari di saku saya. "Budi tahu. Bersiaplah." Telah memanggil saya ke sini. Jantungan saya berdegup. Bukan karena takut, tapi dengan bobot keadilan yang mendekat. Udara berbau kayu yang dipoles dan kekayaan. Kontras tajam dengan rumah sederhana saya. Namun saya berdiri tegap. Tekad saya perisai. Jam di pikiran saya berdetak. Stabil. Menandai momen kebohongan Amalia akan terurai. Budi menunggu di ruang kerja. Tubuh lebarnya kaku di belakang meja mahoni. Wajahnya, biasanya tegas tapi adil, terukir kemarahan. Matanya gelap saat mencengkeram kotak bludru. Lestari berdiri di dekatnya. Blazernya rapi, ekspresinya tenang tapi waspada. "Hasan," kata Budi, suaranya rendah, serak. "Saya berutang maaf pada Bapak." Dia menggeser kotak itu di meja. Isinya tak bisa disalahartikan. Rolex, yang Amalia beli dengan 150 juta rupiah saya, kini simbol pengkhianatannya. Saya tak menyentuhnya. Tangan saya stabil di sisi saya. "Bapak tak tahu," kata saya. Nada saya rata, meski denyut nadi saya berpacu. "Dia berbohong pada kita berdua." Kata-kata itu sederhana, tapi membawa tahun-tahun pengorbanan, biaya kuliah, mimpi yang ditunda, semua untuk anak perempuan yang tukar cinta saya dengan jam tangan. Rahang Budi mengencang. Jarinya gemetar saat membuka kotak. Rolex itu berkilau. Wajahnya mengejek di bawah lampu ruang kerja. Dia bilang itu hadiah darinya. Katanya, suaranya retak dengan jijik. "Bilang itu untuk terima kasih atas dukungan saya. Saya tak akan ambil kalau tahu itu punya Bapak." Kejujurannya memotong kemewahan ruangan, dan untuk pertama kali, saya lihat bukan pebisnis kuat, tapi pria yang dikhianati seperti saya. Lestari melangkah maju, suaranya presisi. "Amalia salah nyatakan dana. Budi, kami punya catatan bank, tanda tangan Amalia, kesaksian toko perhiasan. Dia pakai uang Pak Hasan tanpa izin." Kata-katanya pisau bedah, mengekspos luka. Dia melirik saya, dorongan diam untuk tetap kuat. Budi menutup kotak dengan keras, suaranya tajam. "Dia juga dekati bisnis saya," katanya, matanya menyipit. "Dorong peran, beri petunjuk soal investasi." Saya pikir itu ambisi. Sekarang saya lihat itu keserakahan. Pengakuannya berat, petunjuk skema lebih dalam Amalia, tapi dia tak jelaskan, dan saya tak desak. "Belum." Saya bertemu tatapannya. Suara saya tegas. "Saya tak ingin simpati Bapak, Budi. Saya ingin yang benar." Kata-kata itu terasa seperti sumpah, bukan hanya untuknya, tapi untuk diri saya, untuk kenangan Siti. Dia mengangguk, mendorong kotak ke arah saya. "Ambil," katanya. "Ini milik Bapak, dan saya akan urus Amalia." Nadanya janjikan konsekuensi, dan saya percaya padanya. Saya angkat kotak itu, bobotnya membumi, sepotong martabat saya kembali. Kami tinggalkan ruang kerja. Tangan Lestari menyentuh lengan saya dalam dukungan diam. Di luar, udara malam sejuk, dengung kota jauh. Di mobil, saya buka kotak, Rolex berkilat di cahaya yang memudar. Kenangan muncul, Budi dimakan malam keluarga bertahun lalu, memuji hati Amalia, kebanggaannya kini hancur. Saya tutup kotak, jari saya stabil. Ini bukan hanya jam.
Ini bukti saya bukan orang bodoh yang Amalia pikir. Ponsel saya bergetar, panggilan tak terjawab dari Amalia, diikuti pesan, "Kita perlu bicara." Layar menyala di mobil redup, kata-katanya, permohonan atau jebakan. Saya letakkan ponsel, kotak Rolex berat di pangkuan saya, dan menyalakan mesin. Jam di pikiran saya terus berdetak, menghitung langkah berikutnya Amalia. Matahari pagi menghangatkan teras rumah pinggiran Jakarta saya. Sinarnya menangkap embun di bunga-bunga, kelopaknya gemetar di tiupan angin. Saya berdiri di pintu, tangan dikenop, derit lantai kayu di bawah kaki saya kenyamanan yang familiar. Pesan Amalia tadi malam, "Kita perlu bicara," masih melekat, tapi saya tak harap dia muncul. Bukan seperti ini. Dia berdiri di teras dengan Lukas, rambut coklatnya terurai, mata merah, keanggunannya yang biasa mulai rusak seperti benang usang. Lukas membungkuk di sisinya, tatapannya tertuju ke tanah, tangannya di saku. Pemandangan mereka, tanpa kesombongan, tak memicu belas kasihan, hanya kekuatan tenang dalam diri saya. Jam di pikiran saya berdetak, stabil, menandai akhir cengkeraman mereka. Saya buka pintu lebih lebar tapi tetap diambang. Lengan saya bersilang. Mau apa? Suara saya tenang, tak kenal kompromi, jauh dari ayah yang dulu luluh pada air matanya. Teras berbau tanah segar, bunga-bunga pengingat hidup yang saya bangun tanpa kebohongan Amalia. Bibir Amalia gemetar, suaranya retak. "Yah, tolong, kami minta maaf, kami salah." Dia mencengkeram tasnya, kukunya menggali kulit, tiks gugup yang tak saya lihat sejak remaja. Jam itu, uang itu kesalahan. Biar kami perbaiki. Matanya mencari saya, putus asa, tapi saya lihat perhitungan di bawah harapan saya akan menyerah. Lukas berdeham, suaranya lemah. "Ya, Pak Hasan, kami tak bermaksud sakiti Bapak. Semua kelewatan." Dia melirik Amalia seolah menunggu dia memimpin. Kepengecutannya sejelas biasa. Saya ingat dia di pernikahan mereka, berjanji akan berdiri di sisi Amalia, kata-katanya kini kosong. Saya melangkah ke teras, kayu berderit di bawah berat saya, dan bersandar di pagar. "Kesalahan," kata saya, nada saya tajam tapi terkontrol. "Kalian habiskan 150 juta rupiah uang saya untuk jam untuk Budi. Berbohong soal tagihan medis. Mengajukan pengaduan polisi. Itu bukan kesalahan. Itu pilihan." Kata-kata saya terukur, masing-masing batu bata di dinding yang saya bangun melawan mereka. Air mata Amalia tumpah, tapi tak menggerakkan saya. "Kami kehilangan segalanya," bisiknya, suaranya retak. "Budi marah. Dia putuskan kami. Tolong, Yah, kami butuh ayah." Pengakuan itu mengisyaratkan kerugian lebih dalam. Mungkin rencananya dengan bisnis Budi, tapi dia tak jelaskan dan saya tak peduli untuk tanya. Saya meluruskan tubuh. Tatapan saya stabil. "Kalian buat pilihan kalian. Jalani." Kata-kata itu gema tekad saya sebelumnya. Kini mantra. Kenangan berkilat. Amalia di usia 7 menekan kartu gambar krayon ke tangan saya. Senyumnya murni. Gadis itu pergi. Diganti orang asing yang memohon pengampunan yang tak bisa saya beri. Lukas bergeser, bergumam, "Kami akan lakukan apa saja, Pak Hasan. Sebut saja." Keputusasaannya menyedihkan, tapi hanya mengeraskan saya. Saya gelengkan kepala, melangkah kembali ke pintu. "Tak ada lagi yang perlu dikatakan," kata saya, suara saya final. Engsel pintu mengerang saat saya dorong terbuka, simbol penghalang di antara kami. Isakan Amalia mengikuti saya, tapi saya tak menoleh. Di dalam, ruang tamu sepi, jam yang berhenti di mantel saksi diam pilihan saya. Saya tutup pintu, kaitnya klik tertutup, dan bersandar di situ, napas saya stabil. Ponsel saya bergetar di meja kopi, nama Lestari menyala di layar. Saya jawab, suaranya cerah. "Hasan, punya waktu untuk jalan? Taman, tengah hari. Kita perlu bicara soal langkah terakhir."
Kata-katanya bawa janji, petunjuk sesuatu yang lebih besar. Saya melirik pintu tertutup, teras kini kosong, dan merasa jam di pikiran saya berdetak menuju masa depan yang siap saya klaim. Taman hidup dengan semangat akhir Mei. Udara Jakarta manis dengan melati yang sedang mekar dan rumput yang baru dipotong. Saya berjalan di sisi Lestari. Jalur kerikil berderit di bawah langkah kami. Matahari hangat di wajah saya. Di saku saya, cek dari toko perhiasan yang membeli Rolex. 147 juta rupiah setelah biaya, jumlah yang sudah saya putuskan untuk disumbangkan. Bobot pengkhianatan Amalia, yang dulu batu di dada saya, telah terangkat, diganti kebebasan tenang. Anak-anak tertawa di ayunan, suara mereka melodi kemungkinan, dan saya merasakannya juga. Awal baru, diperjuangkan tapi milik saya. Jam di pikiran saya berdetak lembut kini, tak menghitung mundur, tapi maju. Lestari menyenggol bahu saya, matanya berkilat dengan kenakalan. Bapak bisa beli kapal pesiar dengan uang itu, Hasan. Atau setidaknya jam mewah untuk diri sendiri. Nadanya ringan, menggoda, tapi senyumnya bawa kebanggaan. Dia telah bersama saya di setiap langkah, formulir bank, kantor polisi, wasiat, dan kini di sini, persahabatannya hadiah yang tak saya harapkan. Saya terkekeh, suaranya mudah. Saya pilih kedamaian saja, kata saya, menepuk cek di saku. Panti asuhan di pusat kota. Mereka akan lakukan lebih banyak dengan itu daripada saya. Keputusan itu datang alami. Cara ubah pengkhianatan Amalia jadi sesuatu yang baik. Lestari mengangguk. Ekspresinya melembut. Pilihan bagus, katanya, menendang kerikil. Meski saya tahan untuk ngopi lain kali kalau Bapak merasa murah hati. Kedipannya menarik tawa dari saya, dan saya merasa kehangatan yang bukan hanya dari matahari. Percikan mungkin, dari sesuatu yang lebih, meski tak satu pun dari kami menyebutnya. Kami sampai di danau, permukaannya berkilau di bawah cahaya tengah hari. Saya keluarkan batu pipih, melemparkannya melintasi air, riaknya menyebar dalam lingkaran sempurna. Kenangan muncul, berjalan di sini dengan Siti, tangannya di tangan saya, berjanji kami akan hadapi dunia bersama. Saya kehilangan dia, lalu Amalia, tapi kini saya temukan diri saya. Riak memudar, tapi dampaknya bertahan, seperti pilihan yang saya buat. Tadi, saya kunjungi kantor panti asuhan, ruang sederhana dengan cat mengelupas dan staf yang tulus. Direktur, wanita dengan mata baik, menerima cek itu, rasa terima kasihnya merendahkan. Ini akan ubah hidup, katanya, dan saya mengangguk, tenggorokan saya sesak. Rolex, yang dulu simbol pengkhianatan, telah jadi jembatan ke sesuatu yang lebih baik. Lestari berhenti di bangku, matanya di danau. Bapak sudah jauh, tahu, katanya, suaranya lebih pelan sekarang. Dari kaus kaki ke ini. Tak buruk untuk pria yang pikir dia kehilangan segalanya. Kata-katanya mendarat lembut. Pengingat pria yang dulu dan yang sedang saya jadi. Saya duduk di sisinya. Bangku hangat dari matahari. Tak bisa lakukan ini tanpa Bu Lestari, kata saya, bertemu matanya. Bu beri saya kesempatan untuk melawan. Kebenarannya sederhana, tapi mendalam. Dia lihat nilai saya saat saya tak lihat. Angin sepoi mengaduk pepohonan, bawa aroma musim semi, dan saya merasa kehadiran Siti, persetujuannya. Lestari tersenyum, menyisir sehelai rambut dari wajahnya. Tetap bersama saya, Hasan. Saya punya proyek baru, dana komunitas. Mungkin butuh pria dengan hati seperti Bapak. Tawarannya samar, pintu yang dibiarkan terbuka, dan saya suka misteri itu, janji masa depan yang belum ditulis. Saya lempar batu lagi, melihat riak menyebar. Taman berdengung dengan kehidupan, dan saya bagian darinya, tak lagi terikat oleh kebohongan Amalia atau keraguan saya sendiri. Lestari berdiri, menawarkan tangannya, dan saya ambil. Sentuhannya hangat, stabil. Kami berjalan terus, tawanya bercampur dengan angin, dan saya tahu apapun yang datang selanjutnya, saya siap. Jam di pikiran saya berdetak lembut.
Irama harapan yang pimpin saya ke hidup yang saya perjuangkan. Jika kalian suka cerita ini, mohon sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton. Lebih detail tentang pengkhianatan, konsekuensi hukum finansial,